Klaten udah buka baru, Jogja buka baru, banyak buka baru. Iya. Jadi jangan keluar Pulau Jawa aja masih belum. Banyak Om, banyak. Iya, tapi pada dasarnya kalau Jogja udah bolak-balik, Surabaya ya, tapi Jogja udah. doang, bukan di tempat rekreasinya. Oh iya. Tempat rekreasinya baru buka enggak? Dia baru buka, Semarang juga baru buka. Baru buka, bagus katanya. Oh. Iya makanya. Pengen juga jalan-jalan terus nih. Nah, iya, tapi pandemi nggak bisa. Asman gimana? Om? Ya baik, terima kasih Asman. Itu bagaimana sakitnya gimana? Mendingan udah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah bagus lah ya. Om Lukman di mana? Di Sentul nih sekarang Om? Enggak, udah lama di Kelapa Gading. Oh, Kelapa Gading. Oh, di Kelapa Gading, Om. Oh. Iya. Karena kalau di Sentul mau ke dokter susah. Kan mesti turun dulu ke Jakarta. Iya. Ya. Selamat kan sore, Om semua di Jakarta. Kenapa? Selamat sore. Selamat sore Helda. Apa kabar? Sehat ya Om, baik. Ya Om ikutin loh. You punya keluhan Om ikutin terus tuh. Terima kasih Om. Ya, pokoknya percaya diri aja ke atas. Betul. Ya Jos ya. Jangan bawa diri sendiri. Percaya ke atas saja udah. Betul. Ini sama Jos kan Om belum kenal nih. Baru pertama kali kita. Iya Om. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu di Bali. Amin. Ya, welcome. Semuanya ke sana. Semuanya pengen di Bali. Ya. George, Om Lukman ini umurnya udah 91 tahun loh, George. Loh, makanya. 92. Ini setengahnya saya tuh. 92 lagi sekarang. Waduh. Ya, moga-mogahan nih banyak banget tuh. Moga-mogahan saya punya sharing ini bisa membuat semangat lagi nih untuk Om Lukman nih. Untuk supaya ini hidup panjang nih. Iya. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Iskandar. Apa kabar Baik Wah, gimana Pak? Sehat Pak? Selamat sore. Sehat. Pak. Segar Pak Iskandar. Pak Krisno. Halo Milawati, apa kabar? Boleh start. Baik Om, baik. Terima kasih. Sebentar lagi kan Oke. Lewat 10 kita mulai ya. Oke. Ya, silakan Pak. Ya. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore Bu Francisca. Biasa kalau lagi Zoom meeting kan sekalian reuni nih, udah lama pada nggak ketemu. Iya. Ketemunya cuma lewat online aja. Ini namanya virtual reuni. Sehat ya Pak. Apa ini? Yo, selamat sore Bu Hilda. Gimana Jos? Mau dimulai aja Jos? Terserah. Udah cukup banyak, sudah 23 itu. Ya, kita mulai aja. Nanti kan kita recordkan ini ya Jos ya? Iya. Itu yang record Jos ya? Iya. Oh iya, baik. Ya, selamat sore kawan-kawan semua. Sore. Pada hari sore. ini kita diberi kesempatan untuk mendengar sharing dari kawan kita Pak George Kencana yang berlokasi di Bali, Jalan Gatot Subroto. Jadi kalau ada yang mau ke Bali, kontak-kontak beliau nih. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Cunkim. Selamat sore Pak Cunkim. Pak Hanafi, selamat sore. Asman. Selamat sore. Pak Is, sudah lama nggak ketemu Pak Is. Hai. Wah, Pak Hanafi saya lihat. Selamat sore. Sore Pak Bran, udah kedengaran suara Pak Bran.
Pak Frans suara udah kedengaran. Ya. Udah kedengaran. Oh, selamat sore Pak Frans. Selamat sore. Sore Pak Baik. Frans. Selamat sore. Baik, Wah, George. ini Pak Frans sudah hadir, mungkin George, kita ya. bisa mulai, George. Ya, oke. Alright. Oke. Selamat sore ya semuanya. Selamat siang dari Bali. Ini di Bali udah jam 4:11. Oke. Let me start let me share the screen. Share the screen. Oke, sudah pesan ya? Ya, Ya, sudah, kelihatan, George. Alright. Oke. Alright. Ini harus extra ini nih, careful ya ngomongnya. Alright. Selamat sore semuanya ya. Ya, pada sore yang indah ini saya akan berbagi ya pengalaman lah ya, insight tentang konsep Qing Season ini dengan mengangkat topiknya yang berjudul Qing Season in Our Daily Life. Ya, jadi sesi ini lebih ke saya ingin berbagi pengalaman dan insight kepada kalian semua. Saya tahu di sini banyak yang lebih senior daripada saya, tapi please allow me to share this ya. Kalau nanti ada masukan, more than welcome. Jadi tapi ini yang happen to me gitu ya, selama 5 tahun terakhir ini ya gitu. Oke, mari kita mulai. Jadi sebelum saya mulai, ini ya kita harus selalu bersyukur ya, harus bersyukur. Maaf ya, ini saya campur Inggris Indonesia ya. Jadi ini thank you note. Jadi ya terima kasih kepada Tuhan karena segala bless-nya ya, grace-nya kepada kita hari ini ya. Terus juga terima kasih kepada family ya. Dan thank you to Dr. Frans ya, Dr. Frans yang sudah memberikan knowledge ya kepada kita semua suatu first semester ya di programnya di STB Nalanda, dan juga teman-teman saya yang ada di STB Nalanda satu semester ya juga sharingnya. Dan terakhir saya mau terima kasih kepada Pak Krisno ya dan Cikung Kilin yang memberikan untuk organize this webinar ya. Jadi itu yang saya akan thank you note-nya. Sebelum saya mulai ya, saya akan memberikan sedikit background mengenai saya. Jadi nama saya Joshua Kencana ya, lahir di Jakarta tapi grow up lama di luar ya. Hampir setengah umur saya itu saya spend di luar. Sekarang tinggal di Denpasar ya, di Bali. Edukasinya dari Amerika dan Australia. Hobinya sekarang itu ya dulu golfing ya, sebelum pandemik, sekarang udah enggak. Tapi sekarang saya lebih ke running ya, berlari ya, meditation ya, do qigong, hiking dan teaching. Jadi ngajar, saya juga hobi mengajar juga gitu ya. Profesionnya, jadi sekarang di sini di Bali ini saya mempunyai semacam training club gitu ya, untuk bantu orang supaya hidup lebih sehat gitu ya, Bali Healthy Life, dan juga mengajarkan orang untuk lebih memikirkan bagaimana cara hidup sehat gitu. Oke, saya juga melakukan beberapa praktisi TCM juga ya, mengajarkan beberapa orang untuk menjadi dokter untuk diri sendiri ya, mengajarkan juga untuk meditasi, tuina dan qigong.
Sekarang saya mengambil semester 2 di program DU ya di STB Nalanda, memperdalam TCM. Dan juga saya asosiasinya itu juga di Alumnas Amerika Serikat Indonesia karena saya lulusan Amerika. Itu mengenai saya. Jadi kalau guess how old am I, saya masih muda, ya masih muda, tapi plusnya yang banyak ya. Oke, sebelum saya masuk ya, nah ini ada. Sorry ya, saya sedikit promosi. Saya juga ada akan event. Jadi di sini juga saya akan sharing juga mengenai healthy lifestyle, tapi dari segi TCM. Ya, ini diadakan oleh Alumnas, jadi alumni Amerika Serikat di Indonesia. Saya akan berbagi pengalaman jadi bagaimana memulai hidup sehat, ya dengan cara TCM. Jadi kalau ada yang mau ikut, please welcome to join. Oke, jadi perkenalan ya, introductions. Jadi tujuannya adalah apa? Jadi saya to share the importance of concept Ching Chi Sun ini dan bagaimana mengimplementasikannya ke dalam kita punya hidupan sehari-hari. Ya, jadi kalau kita lihat di WA dulu kan Pak Afal sudah memberikan teori. Jadi saya nggak akan mengulangi teorinya, tapi saya lebih ke how-nya, ya, pengalaman bagaimana mengimplementasikannya ke dalam hidupnya hidupan sehari-hari, ya. Jadi breakdown-nya jadi saya akan sharing ya maksimum sejam, terus itu nanti buka Q&A, ya. Oke. Oke, Ching Chi Sun. Jadi, nah ini analogi yang bagus sekali ya. Jadi semacam lilin gitu ya, lilin. Ini diartikan sebagai lilin. Jadi Qing-nya itu sebagai fondasi ya. Qing itu sebagai fondasi. Jadi Qing-nya itu yang menggerakkan, Sun-nya itu yang hasilnya gitu ya. Jadi kalau boleh saya analogikan, Qing itu sebagai inputnya ya. Input ya, Qing-nya itu adalah prosesnya, Sun-nya itu adalah outputnya nanti. Jadi kalau misalkan orang yang Sun-nya tidak bagus ya, itu berarti ada masalah di Qi dan Qing-nya. Nah di sini dibahas kalau Qing-nya itu ada di bawah ya paling dasar, Qi-nya itu di Shaitantian, Sun-nya itu lebih ke spirit ya, body dan mind. Ya, gitu. Jadi ini di sini dibahas Qi-nya. Jadi Qi-nya ini yang menggerakkan kehidupan. Qi-nya itu adalah essence-nya ya, vitalnya, dan Sun itu adalah spiritnya. Ini saya punya interpretasi saya dan pengalaman saya ini. Jadi Ching Sun ini adalah 3 jewels of life. Jadi ada ini sebagai 3 harta karun dari kehidupan. Jadi Qing-nya ini adalah essence ya, vital ya. Essence-nya itu dinamakan Qing. Itu materi yang membentuk tubuh manusia ya, diterima oleh orang tua dan disimpan di ginjal. Jadi ini sudah given ya, sudah dibawa sejak lahir gitu ya. Namanya Qing. Qi-nya itu adalah energi, ya. Jadi energi yang didapat dari makanan, ya, udara dan air. Air itu adalah udara ya. Air itu adalah air ya. Disimpan di dalam limpa dan paru-paru. Sun-nya itu spirit, ya. Jadi mind, soul, and body, ya. Itu disimpan di jantung dan hati. Itu yang kondisi emosional yang mempengaruhi tubuh. Jadi ketiga ini berhubungan dengan kalau di sini ada namanya organ Changfu ya. Chang itu ada 5 jadi ginjal, limpa, paru, jantung dan hati. Jadi ketiga elemen ini itu nanti ada berhubungan dengan kelima organ Chang itu di dalam TCM. Nah ini sedikit teori ya, sedikit teori. Jadi ini saya ambil dari
Book of Your Emperor ya. Jadi ini bagaimana qi di dalam tubuh kita. Jadi itu ada tiga sumber ya. Itu ada udara, ya, udara, makanan, minuman, dan qingqi itu bawaan dari orang tua, which is yang sudah given itu ya, given. Nah, yang kita bisa yang kita bisa tambah, yang kita bisa perbaiki itu adalah udara dan makanan dan minuman. Ya, sedangkan yang satu lagi itu adalah bawaan dari orang tua, itu memang sudah given, tapi kita bisa pelihara, ya, pelihara. Ya. Nah, orang bilang bisa nggak tuh ditambah? Iya, ini masih pendapatannya, tapi saya percaya itu bisa diperpanjang begitu ya, diperbaharui ya begitu ya, dengan cara meditasi. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini udara itu hubungan dengan paru-paru, ya. Sedangkan makanan minuman itu berhubungan dengan limpa, ya, spleen. Sedangkan qingqi-nya itu berhubungan dengan disebut di ginjal, ya. Dari ginjal itu akan menghasilkan namanya yuanqi atau chengqi, ya, chengqi, dan udara makanan ini itu akan menghasilkan qingqi dan qingqi, ya, jadi makanan dan udara itu berbentuk menghasilkan chongqi, ya. Chongqi itu nanti bergabung dengan chongqi menjadi chengqi, ya. Jadi chengqi ini yang menjadi nanti energi untuk imun tubuh, ya, namanya chengqi, ya. Dan chengqi itu dibagi dua nanti, wei qi dengan ying qi. Wei itu yang di luar, sedangkan ying itu yang di dalam. Gitu. Jadi intinya apa? Intinya jadi qingqi ini adalah jadi dia tuh yang akan menghasilkan chengqi untuk kita punya body imun tubuh, ya, body imun. Nah, jadi itu mengenai teorinya. Nah, sekarang saya akan masuk, ya. Jadi dari Qing Susan ini saya mau mendapatkan satu rumus, ya. Itu namanya self care. Jadi care itu kan adalah apa? Care itu adalah jadi ini ya, you have to care yourself, ya. You have to care itu ya. Memperhatikan diri sendiri gitu ya, self care. Jadi sisinya itu adalah perawat diri. Ya, perawat diri ya. Itu ada care ya, consumption itu food ya, cara makan ya, cara minuman dan udara itu berhubungan dengan paru-paru dan limpa. Ya. A-nya itu alfa, saya lihat sebagai kita harus percaya dengan Tuhan dan harus bakti dengan orang tua. Ya, itu berhubungan dengan hati. R-nya itu adalah resting and sleeping, ya. Jadi kita harus bisa juga harus punya tidur yang cukup dan istirahat yang cukup. Nah, itu akan mempengaruhi ginjal. Dan E-nya itu adalah exercising, ya. Jadi itu bisa berupa berlari, berjalan, ya, jogging, yoga, qigong, dan meditation. Itu berhubungan dengan jantung. Jadi dari kelima ini itu berhubungan dengan Qing Qisen ini, gitu ya. Nah, ini saya link dengan care, ya. Care itu CARE, consumption, alpha, sleeping and resting, dan exercising. Oke. Saya akan bahas ini detailnya nanti, ya. Nah, alpha ini sedikit menarik karena alpha ini berhubungan dengan bakti, ya. Di Chinese itu ada namanya xiao. Xiao itu bakti orang tua. Itu sangat penting sekali, ya, karena itu berhubungan dengan hati nanti. Kalau kita xiao dengan orang tua, ya, mungkin yang sudah kita punya senior di sini tahu kali ya, xiao itu harus berhubungan dengan orang tua, ya. Nah, itu berhubungan dengan hati nanti. Kalau kita berbakti dengan orang tua, ya, percaya sama Tuhan sebagainya, itu nanti akan menggunakan hatinya, gitu ya. Oke,
next, sekarang saya akan masuk ya. Jadi dari apa ya? Dari pengalaman saya memakai ini ya, menerapkan ini. Jadi ini hasilnya. Jadi hasil ini ya 5 tahun transformasi hidup ya. Jadi dulu saya yang sebelah kiri itu ya. Jadi hidupnya tidak begitu bagus ya, overweight ya, obesitas. Tapi sekarang dengan sudah menerapkan hidup sehat ya berdasarkan Citizen ini, hidup saya jauh lebih sehat. Ya, saat ini adalah berat badannya harus diturunin ya. Jadi hidup lebih sehat, lebih senang dan pasti umur panjang ya. Nah, dari semuanya ini kenapa? Jadi salah satunya adalah itu kita harus mengikuti jam pikir organ tubuh ya, atau sebenarnya hubungan nature, law of nature ya. Jadi hukum alam. Jadi kita punya organ tubuh ini harus mengikuti jam piket organ tubuh yang sudah ditemukan beberapa ribu tahun yang lalu ya. Dan ini kalau kita mengikuti jam piket organ ini, maka kita punya hidup akan sehat ya, akan tidak mudah terkena penyakit dan akan jauh lebih sehat kalau kita mengikuti jam piket organ tubuh ya. Masalahnya sekarang adalah bagaimana supaya bisa ikut ini kita harus ikut apa yang menjadi hukum alam gitu ya. Nah, saya akan mulai ya. Saya akan mulai pertama dengan consumption ya. Jadi di sini menyangkut food ya, makanan ya, minuman dan air atau udara ya. Bagi saya gaya makan yang sehat itu adalah jadi ada 3 nih ya, ada 3 itu direbus ya, ditumis dan dikukus. Itu sudah menjadi menjadi satu satu konsep yang harus dijalankan, tidak boleh dirubah itu ya. Kalau mau hidup sehat itu harus dengan 3D selalu. Karena kalau tidak ya, misalkan digoreng itu yang seharusnya memberikan vitamin itu tidak akan memberikan vitamin dan gizi ya, sehingga tidak memberikan qi. Sedangkan kita perlu qi ya dari makanannya. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana cara proses makanan itu sendiri. Ya. Makanan digoreng juga memberikan lemak jahat ya, atau visceral fat ya. Jadi lemak yang ada di perut ya. Itu tidak baik karena itu akan mengganggu fungsi limpa ya, liver atau hati ya, dan sebagainya. Terus balance diet ya, between protein, karbo ya, mineral dan vitamin. Jadi harus ganti karbo dengan karbo kompleks. Boleh makan nasi tapi jangan terlalu banyak. Makan ya 5 kali sehari, bukan 3 kali sehari ya. Jadi utamakan kualitas daripada kuantitas. Ya. Continue cara makan dan makanan ya. Jadi kalau makan itu harus balance taste-nya ya, 5 taste ya. Jadi ada asin, manis, pahit, asam, pedas. Itu nanti berhubungan dengan kita punya organ tubuh ya, kelima tadi ya. Ada paru, jantung, ginjal, limpa dan hati. Ya, tidak boleh makan makanan yang dingin, super dingin ya, tidak baik untuk lambung dan limpa ya. Kalau makan tuh tidak boleh kenyang, harus stop kalau sudah merasa cukup. Gitu ya. Lebih baik makan buah sebelum makan makanan yang padat ya, jangan sudah makan. Itu yang saya rasakan ya. Jadi healthy sampel bagaimana sih caranya? Ini saya. Jadi dan itu sudah di-proof 6 tahun ya. Ya memang belum cukup ya, tapi itu sudah bisa dijadikan satu patokan lah gitu ya. Jadi ini saya punya
gaya hidup, gaya makannya. Jadi breakfast itu between 7 and 9 gitu ya. Dimulai dari buah-buahan ya, sebelah kiri itu ya. Jadi lepas itu between breakfast dan lunch itu adalah namanya in between snack. Jadi saya makan ubi, kentang, singkong gitu ya, yang high fiber ya, diselang gitu ya. Itu lunch ya, between 12 and 1 juga makanan-makanan yang seperti itu ya, sayuran gitu ya, daging juga daging putih ya, bukan daging merah ya. Itu terus between lunch and dinner itu juga namanya in between snack, itu 3 and 4 gitu ya, buah-buahan juga ya. Dan terakhir adalah dinner ya, 6 to 7. Nah, kenapa kita kok bukan 3 kali sehari? Karena kalau kita makan 3 kali sehari itu nanti makan itunya akan banyak pasti. Jadi kita seling dengan snack. Nah, kadang-kadang orang Indonesia ini kan snack ini maunya yang apa tuh bersifat goreng-gorengan ya, apa ya, tahu goreng lah, pisang goreng lah, gitu kan. Nah, itu sebenarnya tidak baik, ya, it's not good. Ya. Jadi harus diseling dengan makanan-makanan sehat, yang high fiber. Jadi tadi bikin kita kenyang, ya, tidak kenyang full, tapi bikin kenyang sehingga nanti begitu makan makanan yang padat, itu kita tidak makan terlalu kenyang. Itu tujuannya. Nah, itu tujuannya. Makanya kita harus seling dengan makanan snack in between, gitu ya. Oke, next itu cara minum yang baik. Nah, ini kadang-kadang saya pikir kenapa ya harus diajarkannya. Nah, ini emang ini benar ini. Ini saya yang kerjaan sendiri, saya tahu. Jadi makanya saya share ini. Jadi agak detail ya, agak ribet, tapi ini yang saya alami. Jadi cara minum yang baik itu adalah sebelum tidur itu lebih baik minum air putih ya. Sebelum makan juga lebih baik minum 1 glass water. Ya, tidak boleh minum air dingin ya. Itu sudah bisa merusak usus dan buat darah menjadi kental. Nah, ini kenapa sekarang banyak orang yang makan obat supaya darahnya encer, karena dulunya banyak minum air dingin ya. Minum air hangat ya untuk membantu suhu tubuhnya di dalam perut mencapai 55 derajat Celcius. Jadi di dalam tubuh itu memang ada suhunya yang harus dipenuhi, yaitu 55 derajat Celcius. Ya, kalau di bawah itu akan mengalami sakit perut lah, kembung lah dan sebagainya. Ya, hindari minum soda-soda ya, Coca-Cola ya, apalagi bir yang dingin dan sebagainya. Lebih baik minum kopi ya dan teh hijau. Lebih baik. Dan ini adalah udara ya, jadi pastikan kita harus dapat udara yang cukup ya. Ini bagus untuk paru-paru ya. Bagaimana caranya? Ya, pastikan olahraga yang teratur ya di pagi hari, karena itu pagi hari itu lebih banyak menggunakan O2 ya, yang bagus untuk paru-paru. Nah, kenapa sekarang banyak orang itu terkena paru-parunya? Karena paru-parunya kotor dan tidak cukup oksigen di paru-parunya. Jadi pastikan itu harus enough oksigen di paru-parunya. Nah, ini kedua, alpha ya, trust with God and do filial piety with parents ya. Jadi di dalam hidup ini kita tidak terlepas dari Tuhan ya, karena hidup ini kan memang dari Tuhan ya. Dan kita selalu ingat asal usul kita ya, harus selalu berbuat kebaikan dan kebajikan terhadap semua orang. Jadi saya ini kalau ngajar orang ini bukan ngajar semata untuk hidup sehat, enggak. Jadi kita ngajar ini untuk selain bagaimana cara hidup sehat itu juga mengajar bagaimana kita ini berperilaku baik dan harus menghormati sesama manusia, gitu ya. Harus selalu berterima kasih dan percaya kepada Tuhan. Dan terakhir ini adalah harus selalu berbakti pada orang tua, ya. Di Chinese namanya xiao, ya. Xiao itu berbakti ya. Jadi gini contohnya. Jadi kalau dipanggil orang tua itu harus selalu sigap ya, cepat, gitu ya. Jangan mempunyai banyak alasan untuk tidak melakukannya. Itu namanya xiao.
Jadi ini penting sekali ya untuk kita punya healthy ya. Oke, ketiga adalah resting ya, sleeping. Jadi ini juga merupakan salah satu ya faktor ya untuk menjalankan hidup sehat ya, karena tidur ini kalau kita tidur dengan baik itu bisa mengeluarkan hormon melatonin. Kalau kita mempunyai cukup hormon melatonin itu bisa mempermeningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi kalau kita merujuk ke sini, ke tadi ini, ya, di sini jam piketnya itu adalah kalau jam 9 ya, between 9 to 11 itu kan jam piketnya sprint ya. Jam 9 itu triple warmer ya, atau namanya sanjiao. Ya, sanjiao ya, 9 to 11, 11 to 1 itu adalah gallbladder ya, liver ya, detox dan detox ya. Nah, kalau kita tidak tidur jam antara 9 to 3 itu pasti akan tubuh kita akan tidak bugar, tidak segar ya, karena yaitu jam piketnya itu tidak akan berfungsi. Jadi kita harus tidur 9 to 3 ya, basically ya. Gitu ya. Jam bangun tidurnya itu baiknya itu jam 3 jam 5 karena itu jam piketnya paru-paru ya. Nah, ini kenapa kalau lari itu ya maraton tuh jam 4 karena itu the best time to have O2 ya, paru-parunya itu sudah bekerja. Nah, itu is good kalau untuk mau melakukan exercise ya, jam 4 jam 5 itu. Jam tidur itu ya jam 9 to 10 ya, 9 to 10. Jadi jam jam itu 11 itu harus sudah dalam keadaan deep sleep ya. Karena kalau tidak tidur dengan itu hatinya tidak akan bekerja ya. Dan juga kalau memungkinkan ya tidur siang atau take a nap ya, karena itu jam piketnya jantung ya. Jantung kita juga memerlukan istirahat ya, karena itu biasanya kalau orang di Tiongkok atau di Vietnam itu between 12 and 1 itu harus tidur ya, tidak boleh diganggu gitu ya, dan sebagainya. Nah, dan terakhir adalah olahraga ya, exercise. Jadi di sini saya mau tekankan ya, harus konsisten ya, olahraga pagi antara 6 to 7 ya, selama 45 menit ya. Sebelum olahraga itu lebih baik jangan makan ya berat ya, boleh makan buah ya, dan harus minum air putih memang. Setelah olahraga jangan langsung makan. Kenapa? Karena kalau langsung makan itu sama aja bohong ya, sama aja bohong. Itu pasti akan naik tuh berat badannya. Jadi harus dikasih waktu untuk istirahat, bagi ususnya untuk relax. Karena waktu kita olahraga kan ususnya kan akan mengeras dan harus kasih time untuk relaxnya usus kita. Jadi dan setelah olahraga jangan makan makanan yang berat ya, makan makanan yang ringan tapi high serat ya. Jadi di sini ada contoh olahraga ya, kalau untuk usia yang sudah ini ya jogging ya, meditasi ya, qigong, tapi kalau masih muda ya bolehlah berlari lah ya. Gitu ya. Terus ya, jadi intinya kalau saya bisa berhasil melakukan ini, pasti kalian juga bisa ya. Yang penting adalah kemauannya, mindsetnya harus dirubah, ada kemauan, niat, kita pasti bisa. Ya. Jadi di sini ada famous quote ya, ini saya ambil dari bukunya Yellow Emperor ya, jadi Cheng Qi ya, Chunne, Xie Xi Pu Ke Kan. Jadi artinya kalau ada energi yang baik di dalam tubuh kita, ya energi yang jelek itu tidak bisa masuk atau menyentuh. Jadi di masa pandemik ini saya ya sudah banyak belajar ya, sudah banyak ya istilahnya itu
berguru lah ya. Jadi jangan khawatir. Kalau kita punya chi yang baik, energi yang baik di dalam tubuh kita tidak perlu khawatir. Ya of course kita harus mengikuti prokes, tapi jangan berlebihan, gitu ya, jangan berlebihan. Karena bagi saya virus is a virus ya, sudah ada, gitu ya, dan kita harus bantu orang lain untuk bisa mempunyai good energy ya, good chi di dalam tubuh kita. Jadi itu ya, itu yang saya bisa sharekan. Dan terakhir, konklusinya, kita adalah bertanggung jawab ya sepenuhnya ya terhadap kita kesehatan dan kehidupan. Bukannya dokter atau obat ya yang bisa mengobati kita yang bisa mengobati diri sendiri ya. Jadi lebih baik melakukan pencegahan daripada pengobatan ya. Oke, pertanyaannya follow my IG dan Facebook. Terima kasih. Itulah yang saya bisa sharekan. Saya kembali ke Pak Krisno. Ya, terima kasih George. Sharingnya mengenai Qing Season ini. Mungkin kawan-kawan ada yang ingin bertanya atau mau ikut sharing juga? Ya. Saya mau tanya, Pak. Ya. Ya, silakan. Itu Pak Jos, itu kalau minum Pak ya. Ya. Itu minum yang paling baik tuh berapa banyak sih satu hari itu? Itu kan ada rumusnya nanti ya. Rumusnya berdasarkan berat badannya. Jadi semakin berat badannya semakin besar, berat, itu harus semakin banyak minum. Jadi kira-kira berapa liter Pak kalau untuk ini? Kalau saya beratnya kan sekarang 70-an ya, 69-an gitu ya. Ya sama dengan saya, oke. Ya, itu sekitar 3 liter ya per hari. 3 liter Pak ya? Oh banyak ya? Ya banyak. Oke. Jadi sesudah makan itu kita juga banyak minum juga ya? Iya. Artinya ya? Iya. Bukan hanya pada waktu makan saja kita minum atau sebelum makan saja kita minum ya? Justru kalau waktu makan tuh jangan minum. Ya, itu oke. Ya. Oh begitu. Itu kemudian kebetulan ya, kalau kebetulan kita puasa ya, satu hari puasa ya dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore ya. Nah itu bagaimana cara minumnya tuh? Apakah kita harus banyak minum pada waktu sore, waktu waktu buka, atau gimana tuh caranya? Okay. Kan kelihatannya kita hanya 2 itu aja kan? Ya. Selebihnya waktu tidur. Ya. Kalau puasa itu memang itu di luar ya itu kan memang satu momen ya, satu keadaannya, satu state ya, yang dimana memang itu diharuskan puasa begitu ya. Saya ngomongkan kondisi yang normal ya, kondisi normal. Yeah. Jadi kalau puasa itu boleh lah ya dikecualikan kali ya. Jadi kita tuh minum kalau 1,5 liter, kalau 3 liter artinya 1,5 liter ini buka 1,5 liter sahur. Ya. Mumpung kali Pak, kalau sekaligus minum gitu Pak. Iya, kalau sekaligus katanya kalau sekaligus minum banyak itu katanya nggak boleh katanya. Iya memang. Iya, kembung. Bertahap katanya. Tapi Pak Asman, kalau kita cukup air yang begitu itu juga bisa membantu kita untuk tidak makan terlalu banyak Pak. Oh gitu ya. Tapi boleh kita minum agak banyak, misalnya sekali minum tuh kita minum 1,5 liter atau 1 liter lah. Oh boleh. Saya kalau bangun pagi itu biasanya tuh minum itu pasti 1 liter. Kalau iya.
Pasti itu. Jadi tidak mengganggu ginjal tidak ya? Enggak. Justru kekurangan air itu malah membuat kita laparnya tuh ini sekali, masa lapar. Gitu. Jadi kalau kita masa lapar, itu berarti kita kekurangan minum air. Gitu. Oke. Silakan yang lain. Minum airnya harus pakai itu juga, Pak. Dimasukin ci juga, Pak. Jadi yang dari Pak. Nah, itu Pak. Ya, ada lagi? Itu mengenai tidur, George. Jam 12 sampai jam 1 emang harus itu, George, atau memang optional? Gini, menurut saya itu ya. Jadi kita harus back to the hukum alam, bahwa dari yang tadi itu dari 9 to 3 itu kan memang pikatnya pikat jam makan tubuhnya itu yang kita lihat ya, ada sancau, ada hati itu ya. Itu memang harus tidur, Pak. Itu nggak bisa ditawar. Itu nggak bisa dinego ya. Itu memang harus tidur. Dan kan nggak mungkin kita tidur terus langsung masuk ke dalam deep sleep ya, kan nggak mungkin. Jadi kita harus kasih 1 jam untuk body untuk bisa masuk ke deep sleep. Jadi itu harus dari jam 9. Jam 10 itu terakhir. 10 to 11 itu memang itu waktunya untuk masuk ke deep sleep. Jadi 11 to 3 ya, apalagi 1 to 3 itu harus benar-benar tidur. Nggak boleh bangun gitu. Itu kalau bangun tuh ya boleh, tapi tidak antara jam segitu. Dan usahakan jangan bangun. Saya dulu sebelum menggunakan ini hidup sehat itu sering bangun malam. Tapi begitu sudah hidup sehat sudah tidak pernah bangun lagi. Dan itu memang sudah terbukti memang. Itu kalau kita hidup sesuai dengan alam itu seharusnya tidak bangun. Begitu. Dan itu harus tidur, Pak Krisno. Jadi kalau orang yang tidak bisa tidur, nah itu ada masalah. Ada masalah. Nah, orang yang suka nonton bola gitu kan jam 1, jam 2 itu, nah itu paginya pasti loyo, pasti itu. Iya. Kacau jam tubuhnya. Iya. Dan maksud saya yang 12 siang itu loh, George. Jam 12 siang sampai jam 1. Oke. Nah, ini saya juga dulu juga nggak percaya, Pak. Tapi begitu saya melakukan, nah itu juga ada hasilnya. Dan itu memang terbukti begitu setelah jam siang itu pasti akan merasa segar ya, dan memang ginjal itu memang berfungsi jantungnya itu memang diistirahatkannya jantungnya. Jadi habis itu jantungnya akan ini lagi akan ini lagi. Jadi memang itu harus ya lebih baik dianjurkan. Dianjurkan. Karena di Tiongkok, di Vietnam itu sudah terbukti, Pak. Dan itu nggak boleh diganggu. Mereka harus tidur. Lucu begitu, tapi itu memang udah budayanya gitu, Bang ya. Budayanya gitu. Ya. Ini ada yang nanya nih. Bagaimana kita mengetahui tidur kita dalam deep sleep? Cara mendapatkannya deep sleep itu bagaimana caranya? Good question ya, good question. Gini, jadi deep sleep itu ya itu kita nggak bangun, kita tidurnya itu memang nyenyak ya, gitu ya, nyenyak dan ya tidak tahu apa-apa. You are in the deep sleep lah, jadi gitu. Jadi tidur dan di mana tidurnya itu memang benar-benar di bawah kita punya ini ya, kita punya kesadaran ya. Jadi dan bagi tahunya ya tahu itu nanti tiba-tiba bangunnya tidak bangun lah pokoknya, tidak bangun, dan memang itu yang dianjurkan
apa ya nama itu ya? Oh, bagaimana cara mendapatkan tidurnya? Yaitu sebelum ya banyak faktor ya. Dari segi makannya, dari segi apa ya kita punya cara hidupnya, itu semua itu mempengaruhi cara hidupnya nanti, cara tidurnya, mendapatkan tidurnya. Nah, ada banyak orang yang sudah tidurnya cepat ya, cepat untuk mendapatkan tidurnya. Ada orang yang lama, yang lambat. Itu kan tergantung orang yang masing-masing ya. Tapi jam segitu, 1 to 3 itu memang harus deep sleep, ya, harus tidur nyenyak. Kalau sepengetahuan saya deep sleep itu adalah tidur tanpa mimpi, George. Betul apa enggak, George? Iya. Mimpi itu, nah ini sekali lagi mimpi itu kan memang apa ya? Ya, jadi mimpi itu kan kalau orang ada yang suka mimpi gitu ya, itu saya bilang tidurnya nggak ini, tidak berkualitas ya. Jadi tidak nyenyak. Iya. Belum nyenyak ya? Iya, belum nyenyak. Belum nyenyak. Bagi saya ya. Bagi saya. Kalau sering mimpi menjelang pagi, apakah artinya kurang sehat? Kalau sering mimpi menjelang pagi. Paginya jam berapa ya? Ya itu berarti belum ini. Sudah tidak deep sleep lagi artinya itu. Oh, iya. Light sleep. Oh gitu ya. Iya, kurang sehat. Ya, kurang sehat. Gini, jam 3 itu kan jamnya paru-paru ya. Nah, itu biasanya kita bangun itu memang harus jam 3. Between 3 and 5 itu gitunya paru-paru ya, jamnya paru-paru. Itu harus bangun. Kalau tidak bangunnya tidak tegar, nah itu berarti sleep-nya ada masalah. Ya. Jadi itunya. Ya. Ada. Nah, sekarang banyak anak kecil yang bangunnya siang jam 7 gitu kan, jam 6 gitu kan, jam 8. Itu sudah kacau itu. Ya. Saya dulu juga sama. Tapi dengan mengikuti cara hidup saya ini jam 4 saya udah bangun. Saya tidur jam 8, jam 9, 10 lah paling lambat. Jam 4 udah bangun saya. Nah, jadi begitu. Iya. Ya. Kalau kita buat orang Muslim kan untuk apa? Untuk sembahyang pagi, sholat subuh ya. Dan itu Pak, ini saya buka ini. Itu memang ada unsur-unsur Islam di situ Pak. Memang itu memang ada. Beliau anak ya, ada itu. Terima kasih atas Pak Jos. Oke. Pertanyaannya saya untuk di siang. Apakah itu dalam makan siang? Terima kasih. Apakah itu dalam sebelum makan siang? Ya, begini. Itu kan makan siang itu kan memang di antara jam 12 tuan ya. Kalau saya biasanya itu makan dulu baru tidur siang. Nah, ini itunya. Apa ya? Urutannya ya, gitu ya. Karena kenapa? Karena setelah kita beraktivitas ya kan, kita memerlukan itu kan ya, apa namanya? Split. Itu kan di situ ada apa namanya itu jam pikirnya kan 11 to 12 itu kan limpa ya, spleen ya. Nah itu jadi kita harus makan siang dulu, makan siang baru tidur. Ini ya. Ada smartwatch yang bisa menunjukkan deep sleep, ada. Itu biasa saya pakai jam untuk berlari ya, Garmin kah atau Suunto atau Apple atau Samsung itu ada yang bisa menunjukkan deep sleep. Ya. Ada berapa jam deep sleep-nya, berapa jam light sleep-nya itu ada bisa. Nah, of course pasti you harus pakai ya. You have to wear it ya. Kalau enggak ya nggak bisa. Nah, jadi you harus pakai itu jamnya waktu tidur ya. Apakah itu selama ini? Iya, cocok. Ya, dia bisa tahu. Tahu. Ya, cocok.
karena nggak ada chat, saya mau ikut ambil bagi George dalam Ya. diskusi ini. Ya. Oke. Bu Hilda. Selamat sore Pak Frans. Kemudian di Sore. sini saya mungkin akan pastikan dahulu mengenai apa yang tadi berikan jadwal untuk makan 5 kali sehari ya. Ya. Iya, jadi lambung kita tuh diisi terus gitu, George. Gini, Bu Hilda. Kan lambung itu kan gini. Lambung itu kan tidak boleh apa ya? Tidak boleh kosong ya, gitu ya. Artinya dalam arti itu tidak boleh kenyang. Kan begini. Kalau orang Indonesia kan kalau makan itu kan suka banyak ya, suka terlalu banyak ya. Nah, itu kan kadang-kadang bisa mengakibatkan lambung itu nggak begitu nggak begitu sehat. Nah, jadi di sini saya akan tekankan lebih baik ya makan ditambah frekuensinya, tapi dikurangin kuantitasnya, gitu. Volumenya. Enggak, persoalannya gini. Nah. Tuh diisi terus itu kalau kita kaitkan dengan apa itu yang namanya jam piket organ itu Ya. kan lambungnya kerja terus-terusan, sedangkan jam piket organ kan itu setiap organ jam kerjanya ada waktu-waktunya gitu loh. Ya. Nah, makanya saya bilang tadi untuk between snack-nya itu memang tidak dianjurkan makan makanan yang berat, Bu Hilda. Jadi saya kan tadi bilangkan itu hanya cukup untuk supaya tidak begitu lapar gitu loh. Jadi diselang dengan makanan ringan tapi yang high fiber, tinggi serat begitu. Itu tujuannya begitu. Dan itu nanti ya kalau kita makan ada snack-nya, jadi begitu makan yang padatnya itu tidak terlalu banyak. Begitu. Itu tujuannya. Mengerti? Jadi volumenya dikurangin ya? Volume dikurangin gitu. Ya. Semua volume dikurangin, cuma dibagi jadi 5 gitu. Betul, kali. ya. Ya. Oh, iya. Begini. Karena kita kalau makan itu kan itu nggak boleh kenyang. Ya, harus cukup. Ya, harus. Jadi sebelum kenyang itu harus stop. Harus stop. Nah, itu kenapa how we do that? Jadi kita selangin jadi makannya itu jangan banyak. Nanti pas makan benernya begitu. Itu kan karena kalau kita lapar antara breakfast dengan lunch, ya kan? Itu kan jauh kan bedanya ya. Ya kan ya? Jam 7 sama jam 12. Itu terus kita nanti makan siangnya kan banyak pasti kan? Karena kan kosong. Benar ya? Benar ya? Ya kan? Nah, daripada makan banyak nantinya ya. Dan itu nggak bagus untuk lambung. Jadi diambillah snack. Nah, snack ini juga harus diperhatikan apa yang dimakan. Jadi lebih ke high serat, which is good for limpa, gitu ya, high serat, buah-buahan, gitu ya, supaya itu lambung itu tidak begitu kosong. Nah, masalahnya adalah di Indonesia ini kan suka goreng-gorengan, makanya goreng-gorengan. Ya itu juga nggak baik gitu loh. Jadi kalau begitu ya nggak usah makan snack, ntar aja makan tunggu makan makanan yang padat baru makan. Tapi di sini kan bukan itu yang dimaksud. Ini adalah supaya tidak makan banyak. Ya, itu kan jam 10 kan, ya jam 10. Nah, itu kan nanti kan jam 10 12 kan kira-kira 2 jam lagi ya. 2 jam lagi maksudnya pasti bisa lah. Itu untuk menahan supaya nanti jam 12-nya makan tidak begitu kenyang karena sudah ada snack di antara makan pagi dan makan siang.
itu tujuannya. Ya, tujuannya. Karena persoalannya ya. selama saya ngikutin rapat, selama ini saya sibuk rapat-rapat apa segala macam. Nah, mereka sih menyajikan sampai 5 kali ya. Jadi pagi-pagi itu ada breakfast, kemudian ada snack, jam 10-an, kemudian ada makan siang, kemudian nanti jam 3 ada snack lagi, nanti ada makan lagi. Jadi ya cukup sehat menurut saya ya. Terus itu kan membuat lambung, menurut saya itu membuat lambung tuh nggak berhenti bekerja. Terus saja bekerja. Sedangkan kalau kita ketahui selama ini yang saya tahu, kalau kita makan itu sebaiknya adalah 50% itu adalah sayur-sayuran dan serat, buah-buahan. 25% itu yang namanya protein, 25% lagi adalah karbo. Gitu kan? Itu yang bagus kan? Nah, selama diolah oleh lambung, kalau yang namanya makanan yang masuk itu berupa serat dan buah-buahan, dia itu diolahnya, dimakannya harus lebih dulu. Karena kalau enggak, itu kan nggak bagus, cepat busuk gitu loh. Iya kan? Nah, jadi kan cara makan kita kalau misalnya kita ngikutin pola makanan sehat, otomatis kita punya lambung kerja terus. Waktu lagi saya belajar sebelumnya dengan Pak Lukman ya. Waktu itu Lukman, boleh ambil kali ya. Lukman waktu itu pernah mengajarkan tentang daily cost of 12 meridians with related organs ya. Ya, di mana di situ kan ada waktu-waktu kerjanya dari masing-masing organ kita. Ya. Jadi yang itu ada di gambarnya Pak George tuh. Iya betul, ada namanya beda ya, law of nature ya. Enggak, itu cuma namanya beda, cuman apa namanya kalau pada saya namakan human clock body. Ya, human clock body. Nah, namanya. Ya. Di situ tuh dijelaskan kalau yang namanya kita punya body, itu organ-organnya jam-jam kerjanya tuh tertentu, betul? Iya, betul. Nah, di sini kan dikasih tahu makan itu 5 kali sehari. Dan ada jam-jamnya. Kemudian akhir-akhir ini saya praktekkan 5 kali sehari makan, walaupun dikit-dikit gitu kan. Tapi saya merasa memang lebih sehat. Cuman nggak cocok gitu. Karena terus-terusan aja itu lambungnya kerja. Nggak berhenti-berhenti. Bukan, Bu Hilda, mungkin ya, saya harus begini. Makan dengan nyamil. Begitu ya. Makan dan nyemil. Gitu ya. Jadi yang di antara itu bukan makan, itu nyemil, snack. Jadi bukan makan, itu snack namanya. Snack ya, meal. Nyemil. Jadi lebih ke arah nyemil itu ya, bukan makan. Ya. Gitu. Tapi lambung diisi terus kan? Oh iya nggak apa-apa. Apakah jadi sehat? Nggak apa. Apakah jadi sehat kalau kita ngikutin dengan yang namanya the law of nature? Jadi terus-terusan aja kerjanya. Sedangkan kalau kita lihat the law of nature untuk lambung itu kalau nggak salah, itu dari jam 7 sampai jam 9 kan? Iya, jam 9. Ya. Memang. Nah, itu kan makan, itu kan breakfast ya, makan kan ya, makan. Tapi kalau nyemil itu kan bukan makanan yang padat. Nyemil itu kan makanan yang snack kan, makanan yang pendek ya, makanan kecil ya, gitu ya. Dan itu bisa diselingi dengan buah. Lalu kalau malam bukan makan, makannya kapan ya? Kalau malam, makannya itu kan, makannya itu kan jam 7, jam 6 ya, 6 to 7 ya, jam 6 7 ya, itu maksudnya jam 7 ya. Ya kalau misalnya malam kan jam 7 ya biasanya ya kalau malam. Maksimum ya. Iya, jam 7 sampai jam 8. Sampai jam 8. Itu yang saya mau tanyakan. Jadi kan kita lagi bicarakan tentang daily life. Ya. Jadi berarti nggak nyambung dengan the law of nature. Ya. Jam piket organ. Ya. Jadi boleh aja ya kita lewatin ya. Boleh.
Kasihan juga dengan lambungnya. Enggak, kan kalau makanan yang low kalori itu hasrat itu nggak apa-apa Bu Hilda. Kalau serat ya. Takutnya kan itu high kalori. Nah, itu yang nggak baik. Misalkan makan paginya misalkan gitu ya, nasi, terus nyemilnya goreng-gorengan, itu nggak baik. Nggak baik. Oke. Terus mengenai ini. Iya. Sorry. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ini masih ada lagi satu lagi nih. Oke, yaudah, boleh Bu. Ya. Mengenai minum, di situ ada tulis minum sebaiknya air hangat, tetapi di bawahnya tulis lagi kopi dan teh hijau lebih baik. Maksudnya gimana ya? Bertentangan nggak tuh ya? Bukan, saya pikir lebih baik minum teh dan kopi daripada minum soda. Itu yang saya maksudkan. Oh, dibandingkan dengan soda. Jadi berarti itu harus diinikan ya. Diberikan catatan tersendiri ya. Oke, untuk sementara itu aja. Saya pikir yang lain kayaknya perlu ini deh, perlu ikut ambil bagian seperti mungkin Om Lukman bisa kasih masukan juga, Om Lukman, mengenai itu daily cost yang human body clock. Itu kan sudah dijelaskan waktu lagi. Ya, udah jelaskan. Bisa hubungan kepada Hengki untuk untuk dia minta dia punya salinannya. Oh, Hengki ya. Ya. Enggak, saya punya Om. Saya biasanya rajin untuk nyatet-nyatet dan nyimpen. Oke, ini ada lagi dari Ibu Nilawati. Pak Jos, saya melihat dalam menu Anda Pak Jos menyediakan nasi, benarkah? Begini, nasi itu tergolong karbohidrat ya, karbo. Ya, memang kita perlu ya karbo itu ya untuk kita punya ini. Tapi di sisi lain nasi itu juga high gula ya, Nah, nasi itu kalau mau dikonsumsi ya itu menggunakan beras merah ya, beras hitam karena itu low kalori high serat. Begitu ya. Jadi saya tidak melarang makan nasi, enggak, tapi lebih baik berganti dengan nasi merah atau nasi hitam. Kalau tahu makan nasi putih silakan ya, tapi jangan terlalu banyak dan harus harus dikeluarkan. Jadi karena kalau nggak itu kan nanti kan mengendap. Jadi high blood pressure ya, tekanan gulanya tinggi begitu ya. Karena itu nasi putih. Dan juga bisa diganti dengan karbo kompleks ya seperti kentang gitu ya dan sebagainya. Begitu. Jadi kalau mau lari jarak jauh maraton gitu, itu saya pakai nasi merah, nasi hitam gitu ya, itunya. Jadi itunya Bu Nilawati. Ya, ada yang jelas? Sudah? Halo? Ya, Bu Nilawati? Sudah? Oke. Saya masih ingin mendapatkan praktek konkret dari Pak Jos, langkah apa yang kita lakukan agar kita semua bisa melakukan distrik yang optimal. Oh, ya itu nanti Bu Nila belum kepak. Bu Nila kayaknya masih pingin cara ya. Oh, oke. Bu Nila? Belum di-unmute, Bu. Belum suaranya. Di-unmute, Bu Nila. Dia dibuka itunya. Suaranya hilang, Bu. Belum nyambung mungkin itunya. Speakernya belum nyambung, Bu Nila. Apakah lebih jelas sekarang? Ya. Oke. Saya sudah mendapat jawaban yang baik, Pak Jos. Oke. Dari Pak Freddy, saya ingin mendapatkan praktek konkret dari Pak Jos langkah-langkah yang apa yang bisa kita lakukan agar kita semua bisa melakukan deep sleep yang optimal. Ya, penting sekali. Ya, oke, Pak Freddy. Pengalaman saya ya untuk mendapatkan itu, jadi pertama bisa dilakukan dengan cara meditasi ya sebelum tidur ya, meditasi ya atau qigong juga bisa salah satunya.
Di sisi lain juga makanannya juga harus perhatikannya, makanan malamnya. Ya, jangan terlalu makan makanan yang yang bisa merangsang tubuh ya, gitu ya. Makanan yang low kalori ya. Terus dengan musik yang rileks itu juga bisa. Dan saya punya ini sih biasanya sejam sebelum tidur tuh jangan pakai HP. Jadi no HP ya before sleeping. Itu kayaknya yang bisa di ini. Terlepas dari itu memang ya itu ya meditasi dan qigong itu bantu sekali untuk bisa melakukan deep sleep yang optimal. Gitu. Itu menurut saya. Apabila minum jeruk yang sangat asam sebelum makan, apakah tidak menyakitkan lambung? Dari Pak Asman. Apabila minum jeruk yang sedikit asam sebelum makan, apakah tidak menyakitkan lambung? Ini minum jeruk apa nih? Jeruk peres kah? Jeruk jus kah? Atau apa nih, Pak Asman? Pak Asman? Asam itu kadang-kadang antara manis dan asam itu kalau kita makan bukannya ini lambungnya jadi nggak enak gitu. Oh enggak, saya kan bilang kalau makan tuh harus balance perasaannya rasanya. Sebelum makan. Sebelum makan. Jadi sebelum makan kan makan buah katanya. Makan buah. Sebelum makan. Oke, makan buah. Oke, makan buah. Yaitu ya itu kan opening ya. Jadi makan buah yang sedikit asam gitu. Ya. yang sedikit asam. Sepertinya enggak, Pak. Itu kalau berlebihan iya, tapi kalau hanya batas-batas tertentu itu kayaknya tidak mengganggu, Pak. Oh gitu ya. George, ya, saya mau tanya lagi, George. Ya. Tadi George bilang harus ada semua rasa harus ada manis, pahit, asin, dan sebagainya itu. Padahal kalau saya baca di mana-mana itu katanya kalau hindarilah yang manis-manis atau gula. Jadi banyak orang yang sudah khawatir dengan gula. Ini jadi tidak seimbang dong, George ya, kalau sampai begitu ya, George. Nah, ini masalahnya ya gini ya. Jadi di dalam kan begini, kita punya gaya hidup kan ini kan kadang terlalu makan makanan yang asin gitu ya, yang pedas gitu kan. Nah, jadi untuk milih makannya itu, makanan yang dimakan kita itu kita jangan terlalu banyak satu rasa gitu loh maksudnya, Pak. Jadi harus dibalansikan dengan misalkan kalau pagi sudah banyak yang asin, yang siang nanti dibalaskan dengan yang manis atau yang apa gitu. Jadi jangan terlalu banyak makan dengan rasa yang terlalu dominan, tapi harus dibalance dengan yang lainnya begitu. Jadi dapat semua, Pak. Gitu. Itu yang saya maksudkan begitu. Jadi yang penting balance ya, George ya? Iya, balance ya, betul. Karena kalau orang udah darah tinggi katanya jangan makan yang asin-asin. Iya, jadi orang asin sama sekali nggak dimakan. Oh, enggak, atau yang sudah punya gula. Gini, Pak, ini karena bukan jadi gini. Jadi jangan dibalik ya, Jadi jangan karena sakit itu tidak boleh. Justru kebanyakan, Pak, itu jadi sakit. Ya. Oh. Iya, jadi jangan dibalik nih. Ini yang kadang-kadang orang suka gini, oh saya nggak boleh makan durian. Oh kenapa? Kolesterol? Oh iya salah. Kamu kolesterol karena kebanyakan makan durian. Kan kita kan bukannya bilang, oh you nggak boleh makan durian. Enggak. Jangan kebanyakan.
Gitu kan? Tapi kalau kata Pak Frans, durian itu nggak ada kolesterolnya, Pak. Oh iya, nggak ada kolesterol ya? Betul. Iya, nggak ada kolesterol ya? Betul, Iya, jadi sehingga jangan dibalik. Karena saya kalau makan kolesterol, saya kalau makan durian karena kolesterol. Iya, enggak. Iya. Salah. Oh iya. Salah. Jangan dibalik. Iya kan? Jangan dibalik. Makanya kalau makan durian nggak boleh sendirian, Pak Frans. Harus Betul. dengan kita. Harus bagi-bagi. Ya mungkin ini kalau diluruskan lagi nih, Pak. Ya mengenai anggapan awam bahwa durian itu mengandung kolesterol itu sama sekali tidak benar. Durian sama sekali tidak mengandung kolesterol. Durian mengandung banyak gula dan protein. Itu aja. Ya. Dan vitamin C. Ada vitamin. Tapi kolesterol lupakan saja. Tidak ada urusan. Ya. Oke. Dan papa saya umur 80 masih makan durian. Iya. Nggak boleh sendirian tapi ya George ya harus ajak teman-teman ya. Bagi ya. Jadi kalau kena semua gitu ya. Oke, Pak Freddy. Nggak ada kolesterol kok, George, kata Pak Afan, nggak ada. Nggak ada, itu pasti nggak ada. Pasti nggak ada. Itu katanya kalau orang Hungari kalau nggak usah makan durian tuh orang bodoh katanya. Oh. Kita orang pinter semua kalau gitu nih, George. Iya. Saya mau tanya lagi, George, sedikit. Iya. Ini kan kita dari tadi membicarakan kurang lebih mengenai jing-nya ya. Ya. Apa hubungannya antara jing ini dengan qi-nya sebelum kita bicara ke zen-nya itu ya, George ya? Jadi begini, bagi saya ini masalahnya begini. Jadi kita kan kalau nggak ada jing itu kan kita nggak ada ya. Nah, jadi itu dulu ya. Jadi kita ada ini karena ada qing. Nah, qing itu kan seiringnya waktu kan pasti kan akan berkurang ya, karena kita pakai. Gitu ya. Nah, di dalam salah satu kitabnya itu namanya I Ching ya, kitab perubahan. Di situ kan ada 64 ya, 64 kromosom. Ya, apa itu namanya itu ya kromosom ya. Nah, kalau umur 64 itunya sudah habis, Pak. Sudah apa ya? Sudah finish kromosomnya. Jadi sebelum umur 64 itu harus harus dinaikkan lagi. Harus ditambah lagi itunya kromosomnya. Jadi dicas ya, itu dengan cara meditasi ya, qigong itu bisa memperlambat ya, memperpanjang itu usianya. Begitu. Nah, bedanya dengan qi itu kan yang kita dapat setelah kita lahir ya. Jadi dari makanan, dari udara. Gitu kan? Nah, jadi qi itu sebagai yang menggerakkan kehidupan ini. Ya, jadi yang mentransform ya itu ya, yang memungkinkan hidup ini berjalan gitu ya. Jadi qing itu yang energi yang menciptakan kehidupan ini, qi-nya itu yang menggerakkan. Nah, hasilnya adalah sen gitu. Jadi kalau qi-nya itu nggak kuat, nggak bagus, sen-nya ya otomatis nggak bagus, ya. Gini lah, istilahnya. Kita mau tahu bagaimana apakah qing dan qi-nya itu bagus atau enggak, ya. Lihat dari mukanya ya kan, muka, ya. Kalau loyo, ya lesu, gitu kan, matanya nggak ada cahaya gitu kan, sinar, itu ketahuan tuh orang itu qingnya apalagi terutama ya, dan qingnya itu nggak
nggak efektif, nggak optimal, Pak. Itu begitu, Pak. Itu yang pengalaman saya ya. Dan kalau lari, kalau olahraga ya itu, kalau loyo, kalau malas olahraga, malas exercise, ya kan, itu kan mempengaruhi sennya kan. Ya sennya kan nggak ini. Kenapa sennya nggak bisa ini? Ya karena qi-nya ya nggak cukup begitu. Itu Pak Gisno. Kalau saya tangkap itu, jadi kalau kita makan yang baik, betul, minum yang baik, betul, olahraga yang baik, itu betul, akan dengan sendirinya menambah qi kita gitu ya. Iya. Dan itu otomatis sennya pasti bagus, sennya pasti itu terang ya, bright ya, bright gitu. Ya. Jadi kalau qi-nya bagus, sennya pasti akan bagus juga gitu, Jos. Dan plus qi-nya juga pengaruh ya, qi-nya nanti ya, juga pengaruh ya. Qi itu kan dari meditasi ya, meditasi qigong itu juga bantu nanti qi-nya. Gitu. Oh, jadi selain makanan juga dari meditasi bisa ya kan? Ya. Itu dari air ya, air. Betul, ya. Udara ya, udara. Oke. Apakah ada hal-hal dalam kebiasaan hidup sehari-hari yang membuat qi cepat habis atau eliminasi? Oh iya banyak Pak Adi. Salah satunya ya paling gampang terlalu obral. Sorry ya ini ngomong di sini ya, terlalu banyak obral untuk yang para suami di sini obral. Sorry ya obral sel spermanya gitu ya. Itu yang paling gawat itu. Terus kedua bergadang ya. Bergadang, stay overnight ya, apa gadang ya, tidurnya lambat bergadang. Itu setelah jam 12 malam. Ya gitu ya. Terus ketiga itu minuman alkohol ya, minum alkohol juga bisa mengurangi qi-nya. Ya. Terus ya itu nggak pernah dicas ya, nggak pernah di ini, jadi qi-nya habis. Jadi sebelum yang tadinya dikasih Tuhan umur 100, umur 60 udah habis. Ya finish. Begitu. Nah, bagaimana supaya itu bisa panjang umurnya? Ya meditasi. Qigong. Itu bisa memperpanjang umur. Kita punya umur ini ya menurut kitab Hongxin Qing itu 120 Pak. 120. Kenapa gitu? Karena itu hidup ini kan ada 2 cycle. Nah, antara 0 sampai 60 sampai 110. Nah, di ke umur 60 itu akan hidup lagi baru ya seperti anak kecil, bayi gitu ya. Sampai 120. Itunya. Itu udah ditulis dari keributan yang lalu ya. Jadi 120, Pak. Nah, kenapa orang itu hidupnya sekarang tambah muda? Karena qi-nya habis. Tekor. Yang tadinya seharusnya 120, 100, 90, 60 udah bye-bye, ya itu karena qi-nya habis. Begitu. Itu qi-nya apa jing-nya ya? Qing-nya Pak. Qing-nya. Ya, jadi makannya kurang baik, itunya minum kurang baik itu ya, George? Enggak, itu qi-nya yang dari orang tua, dari oh itu dari lahir. 120 nanti nggak ada temennya lagi. Hah? Iya. Temen sama cucu-cucu nanti. Pak Frans sudah 20 juga. Pak Frans baru 50-an. 17 plus. Enggak Pak, kita ini Pak. Ya, Mas Hera. Mau tanya tentang tidur. Ya. Itu saya dengar orang-orang hebat seperti Pak Jokowi tidurnya hanya 2 jam sehari.
Tapi dia kok kuat ya? Betul nggak cerita gitu tuh? Ada yang bilang kualitas tidur yang penting. Jadi kualitas tidur daripada kuantitas ya. Jadi kalau tidur nyenyak itu cuma 3 jam ya bagus. Jadi kalau tidurnya 8 jam tapi nggak bagus ya sama dia bohong. Nah itu memang semua orang bilang gitu ya. Tapi bagi saya juga itu benar memang ya benar. Tapi bagi saya juga harus tidurnya juga harus ya sesuai dengan itu ya dengan body clock ya. Nah kalau Pak Jokowi saya nggak mau komen tapi ya mungkin itu juga dibantu dengan obat ya kali ya Pak saya juga nggak tahu tapi apa vitamin atau apa supaya kelihatannya fit tapi dalamnya kan kita nggak tahu Pak ya. Ya bahkan puasa juga Senin Kemis tuh. Puasa sekali lagi puasa nih Pak, puasa Syawal. Ya. Gitulah ya. Ya, memang itu jadi pertanyaan sih. Iya. Itu mungkin Pak Frans yang saya jawab kali, Pak Frans. Ya, tentang tidur ini yang kita pelajari selama ini kan tidak salah. Ya, ini dikatakan ini umumnya diperlukan berapa. Tetapi di luar yang umum standar itu selalu ada kekecualian exception. Exception ke kiri, exception ke kanan. Kita kan waktu dulu di sekolah belajar 8 jam kan? Ya. Ternyata tidak semua orang memerlukan 8 jam. Tapi ada juga yang memerlukan 10 jam. Nah, yang kebetulan tadi disebutkan Pak Jokowi 3 jam, dalam sejarah sudah diketahui yang paling terkenal adalah Napoleon Bonaparte. Dia tidur cuma 3 jam sehari. Dia panglima perang yang hebat. Jadi dia cuma 3 jam. Tapi terbukti bertahun-tahun dia begitu. Berarti kebutuhannya dia bisa dipenuhi dari tidur 3 jam itu. Jadi kita hendaknya hati-hati kalau berbicara dengan orang, dia bilang, omong kosong, jangan ya. Karena dalam hidup ini selalu ada exception atau kekecualian terhadap hukum yang biasa kita kenal ya. Ini saja. Jadi kalau mau coba Pak Iskandar, nanti malam 3 jam aja tidurnya. Besok rasanya kayak apa, coba laporkan. Kita Iya. Ini cuma usul loh. Ini cuma usul. Hasilnya bagaimana kita coba dengarkan. Tapi yang disampaikan George sudah benar, bahwa kita ini sebisanya tidur yang cukup. Karena ini yang dibicarakan secara umum, bukan secara khusus. Ya, ada orang yang sepanjang hari tidur juga masih loyo. Itu karena dia punya sistem chi-nya kacau balau. Jadi dia tidak kuat kan. Qing itu saya pernah katakan, Qing itu adalah seperti power bank-nya. Kalau power bank-nya terus dikuras, ya karena gara-gara persediaan chi-nya kurang, terpaksa dia kuras power bank-nya, dia cepat habis. Maka itu harus diberikan, tadi udah diberikan dengan baik, makan yang baik, tidur yang baik, latihan supaya chi yang diperlukan sebagai bahan bakar untuk kegiatan kita itu bisa disuplai tanpa harus menguras qing yang diberikan oleh Tuhan untuk waktu tertentu. Dan sangat dianggap sebagai suatu yang mungkin bahwa meskipun Tuhan telah memberikan dia umpamanya ya 70 tahun umpamanya ya, katakanlah persediaan qing untuk 70 tahun, tapi karena dia banyak berbuat baik, berbuat amal dan sebagainya, dan juga ada makanan dan minuman yang bisa menambah qing ada. Nanti saya yakin George belajar juga, teman-teman TCM pasti belajar, ada makanan minuman yang bisa menambah qing. Saya sendiri. Siapa?
Air galon di depan pintu. Air apa? Satu tadi belum itu. Air apa itu lagi? Apa itu? Siapa yang... Pintu saya kali Mbak. Oh, saya pikir minum air garam bisa tambah cing, nanti juga sebentar lagi saya minum. Oke, kita harus open-minded ya. Terbuka untuk terus belajar karena tidak pernah selesai kita belajar. Jadi coba nanti dalami aja apa-apa yang perlu, apa-apa yang bisa diminum atau dimakan untuk menambah persediaan cing kita. Supaya tidak usah dikuras. Karena kalau tadi udah Josh sampaikan dengan baik, kalau kita ya minum alkohol, overactivity, terutama dari seks dan sebagainya, ngobrol seks, kemudian sampai jam 3 pagi nggak tidur, apalagi ya minum-minuman yang tidak baik, apalagi narkotika, cing kita cepat habis. Yang tadinya mestinya 70 tahun, persediaan cingnya diberikan oleh Tuhan, gara-gara dia tidak tahu diri, bisa jadi 45 tahun. Baterainya habis. Ya, kira-kira gitu ini hanya perumpamaan saja ya. Jadi jagalah diri kita baik-baik, berlatihlah cikung dengan baik, meditasi dan banyak menolong orang ya tanpa pamrih, karena dengan demikian hati kita akan tenang, damai, dan ingat banyaklah memaafkan orang lain ya. Ya, jangan pernah membalas dendam kalau ada orang berbuat tidak baik terhadap kita ya. Itu aja. Damailah di hati maka damai di bumi. Oke. Oke. Ini ada lagi bagaimana efek beberapa jenis makanan dalam TCM terhadap cing atau ci, misalkan beberapa jenis jamur atau sarang buah walet. Bagaimana efek? Ya itu tadi. Jadi kalau cing itu ya dan apalagi ci ya, ini kan berhubungan dengan ci ya. Jadi kalau makanan itu ya kalau jamur itu kan berhubungan dengan ginjal ya nanti ya, itu. Jadi ya makan makanan yang bisa menyehatkan beberapa organ kelima organ tubuh tadi Pak Hadi. Jadi hati, ginjal, paru, jantung, dan limpa itu yang efek. Jadi itu. Jadi dan itu tidak boleh terlalu dominan satu dengan lain, jadi harus seimbang gitu ya, harus memenuhi kelima organ tubuh itu gitu. Ya begitu ya. Jadi efeknya emang ada dalam makanan ya. Jadi ada yang bilang kita adalah apa yang kita makan ya. We are what we eat. Jadi kalau kita makan makanan yang salah ya kita nggak dapat ci, gitu aja ya, nggak dapat yang bagus gitu. Kita harus benar-benar fokus ke apa yang kita makan. Jadi ya hidup saya itu ya salah satunya kayak gitu, makanan yang kita makan itu harus benar-benar diseleksi ya, jangan asal makan, apalagi masa pandemi ini makan di luar itu akan sangat riskan. Jadi makan di rumah, masaklah ya makanan-makanan yang tahu apa yang dimakan begitu loh. Jangan makan jadi jangan makan makanan yang kita nggak tahu apa itu sebenarnya gitu ya. Inilah gitu. Itu kalinya itunya yang saya bisa sharekan. Sorry nih saya nggak menggurui, tapi itu yang saya alami dan itu ya memang sudah terbukti nonton tahun ini ya. Jadi saya merasa sehat, hidup sehat ya. Itu kali ya Pak Krisno share-nya. Pak Lukman ini kesempatan baik untuk Pak Lukman untuk menambah, karena Pak Lukman punya ilmu banyak sekali. Terima kasih Pak Frans. Saya lagi belajar dari Pak George. Ya, kita semua saling belajar. Iya. Iya. Pak Jos, tadi lihat foto 5 tahun yang lalu itu beda sekali dengan sekarang. Oh ya, boleh share penuh hariannya Pak. Yang tadi baru 1 hari. Biasanya turun yang lagi berat badannya. Ya betul. Memang susah ya ini ya. Ini Jos, saya juga apa namanya? Juga tidak mudah. Tapi ya itu ya harus
mindsetnya harus dirubah dulu, Bu Maria. Jadi kalau itu nggak dirubah, ya akan susah, ya akan susah dan nggak lama. Maksudnya tuh seminggu ini nanti gitu lagi, seminggu itu kan gitu lagi. Jadi ya sama aja nanti hasilnya nggak maksimal. Jadi ininya harus dirubah dulu, ya. Lebih baik makan makanan yang bergizi daripada makan seenaknya, makan yang kita mau. Begini, makanan sehat itu belum tentu, makanan yang enak itu belum tentu sehat, gitu istilahnya ya. Jadi kita harus makan apa yang kita butuh, apa yang berguna untuk tubuh kita. Itu yang dimakan. Apa nanti ada rekaman YouTube-nya? Waduh, YouTube nggak ada tuh. Ntar saya bagi nanti dikirim ke saya, dikirim ke saya, nanti saya upload ke YouTube-nya deh. Oh, oke, thanks ya. Recordingnya di share ke saya, nanti saya ini saya upload ke YouTube. Iya, Bu Maria, ya bisa nanti saya sharekan itunya menunya kalau mau. Gini ya, saya bukannya ini ya, bukannya puasa, bukannya ngurangin makannya, enggak, saya makan tetap, tapi dirubah polanya, itu aja sih. Saya nggak merasa dikurangin, enggak. Makan tetap, malah lebih kali, lebih sering. Tapi yang dirubah itu adalah kualitasnya. Itu kuncinya di situ. Banyak makan buah, makan sayur, itu kuncinya. Dan makan yang mempunyai serat tinggi. Nah, kita kadang kan, aduh, nggak enak, apalagi ubi ya. Ubi apa enaknya ubi? Singkong, gitu ya. Apa enaknya? Tapi itu yang justru yang berguna, gitu. Jadi makan makanan yang berguna, jangan makan makanan yang kamu suka. Tidak ada kriterianya, Pak. Wah, ini satu question nih. Enggak harus. Enggak, karena orang vegetarian pun juga bisa kena sakit kok. Mandi. Ya. Oh, enggak. Jadi enggak harus Bu Maria, enggak harus vegetarian. Yang penting kita jaga, kita punya cara makan, itu yang penting. Vegetarian itu ya, itu preferensi seseorang ya. Saya nggak bisa maksa itu. Kalau vegetariannya nggak ini ya sama aja, ya kan. Nah, jadi bagi saya itu tidak harus vegetarian. Ya. Orang vegetarian juga bisa gemuk kok, ya kan. Jadi nggak harus. Nggak harus. Tapi dijaga. Jadi begini. Nah, ini satu lagi. Jadi kita punya intake kalorinya itu ya harus lebih kecil daripada yang yang dikeluarkan. Jangan intake-nya itu lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Nah, itu juga nggak bagus. Ya. Nah, ini ngomong kalori ini emang sedikit agak sedikit ini ya, agak sedikit pusing ya. Tapi kita harus mulai menghitung berapa kalori yang kita makan, yang kita keluarkan, begitu. Jadi kalau kita makan kalori dengan jumlah yang tidak seimbang dengan yang kita keluarkan, ya jadi gemuk, jadi menumpuk, jadi sampah, gitu kan. Makan makanan yang utuh ya, seperti ubi, jagung, buatan yang diolah, misalkan dibuat ini untuk kue-kue. Ini nanya saya ini ya. Iya, saya sudah tidak lagi makan kue. Ya. Kue itu tidak makan saya. Apalagi mie kadang-kadang ya, namanya juga manusia ya, tapi tidak sering. Itu juga tidak baik ya, mie itu. Roti juga tidak, ya, kecuali roti gandum ya, roti gandum. Jadi kalau begitu berarti hidup saat ini juga nggak enak Bang ya, Pak Jos ya? Bukan nggak enak, artinya ini memang susah, tapi harus dimulai, gitu ya. Harus dimulai dan harus mikir ke depan, panjang. Jangan mikir sekarang aja, gitu ya. Saya bersyukur ya umur masih 25 ya, saya sudah bisa begini ya alhamdulillah ya. Dan ini satu perjuangan yang harus masih harus dilewati sampai umur 100. Gitu, Ibu Agustin. 120. 120 ya. 120. Amin. Ya. Iya. Masih jauh itu.
Iya, jauh. 120. Sebenarnya makanannya yang waktu itu enak. Ya, tapi belum begitu sehat, Bu Agustin, ya kan? Pak Frans makan ubi tiap hari tuh, sehat tuh Pak kan. Gitu ya, iya bagus lah. Iya. Iya. Dicampur durian kadang-kadang. Beras tuh mahal, kasihan petaninya. Tapi tadi George memberikan suatu statement yang pasti menjadi dorongan bagi teman-teman, yaitu angka keramat 120 tahun. Ya. Marilah kita coba capai 120 tahun itu. Mungkin bagi banyak orang dianggap mungkin ya seperti mimpi ya. Tetapi kalau kita selidiki sejarahnya Qigong, ini semua bisa dicapai. Bisa. Kalau kita bisa berlatih demikian rupa, sampai kita bisa masuk ke dimensi tidak ada waktu dan ruang lagi, maka kita akan mencapai kehidupan yang abadi. Amin. Ya. Jadi ini urusan latihan aja. Kenapa di Tiongkok zaman dulu banyak yang begitu? Karena mereka sudah mencapai itu. Nah, teman-teman Qigong kan sudah belajar di tingkat 3, mulai belajar untuk tidak makan selama 5 hari, kecuali ya makan dikit masih diizinkan lah. 3 apel tiap hari. Tapi dalam kenyataan beberapa teman hari kedua dia udah makan 2 apel, hari ketiga dia cuma makan 1 apel. Jadi teman-teman semua, cobalah berusaha terus berlatih Qigong, termasuk meditasi, supaya kita mencapai kedamaian lebih besar, karena dengan meditasi itu jantung kita ini menjadi lebih baik. Amin. Karena jantung itu adalah pusat pikiran kita, pusat emosi kita sebenarnya. Kalau jantung bisa damai, maka kita akan sangat-sangat banyak membantu kesehatan organ-organ lain. Jadi silakan saja, ini semua tergantung dari kita sendiri. Jadi 120 itu kedengarannya ya masih jauh ya, tetapi percayalah itu bisa. Ya nanti kalau Pak Krisno nanti sampai 120 itu masih yang takut karena apa? Karena George Pak Asman, Pak. Masih ada teman kan di bawah, masih ada temannya lagi. Ada Pak Asman, ada Pak Asman, Pak. Pak Asman masih ada. Ya, masih ada Pak Asman, masih siapa lagi saya lihat ini. Pasti ada kan. George juga. Ada George pasti. Ya. Jadi jangan tuh, saya yakin Chun Kim juga pingin ya. Ya, iya benar juga. Ya, jadi jangan takut, pasti ada teman lah, nggak usah takut lah, coba aja, capailah. Ingat, kalau kita mempunyai kemauan untuk mencapai Gunung Semeru, kalau tidak sampai ke puncak Semeru yang berapa? Hampir 4.000 ya? 4.000, iya. Ya, 3.000 lebih kan, hampir 4.000 kan. Kalau kita sampai 3.000 kan udah bagus, daripada cuma beraninya naik Gunung Gede, cuma berapa itu kan. Ya enggak? 700. Tapi kalau targetnya Gunung Semeru, puncaknya, kalau tidak sampai benar ke puncak, sampai 3.000 berhenti nggak apa-apa, bonusnya jauh lebih banyak ya. Maka itu cobalah hidup sesuai yang disampaikan. Sekali lagi kepada George saya sampaikan terima kasih dan selamat. Anda mempunyai keberanian dan kemauan untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Ini semangat yang harus dipupuk, karena kita selalu saling belajar. Tidak ada yang paling pintar, nggak ada. Jadi saya harap makin banyak lagi teman-teman di Qigong ini yang mau berbagi ilmunya dengan yang lain-lain. Dan terima kasih kepada Pak Krisno yang terus mau menjadi host ya. Terus lakukan, masih banyak ya, benar-benar. Jadi saya harap masih banyak kok yang lain-lain yang ini mumpung saya ingat saya sampaikan, supaya kita berani selalu mau berdiskusi. Jangan takut bertanya, jangan takut untuk menyampaikan pendapat. Tidak ada pendapat yang bodoh, yang kadang-kadang memang susah dijawab. Ya, jadi tidak usah
khawatir. Kalau kita bikin kekeliruan sana sini sedikit, tidak apa-apa. Kalau kita tidak pernah berbuat salah, kita tidak pernah berbuat benar. Ingat ini. Ya. Jadi sekali lagi, George telah memberikan contoh yang sangat baik. Dalam umur 25 tahun sudah berani begitu, suatu prestasi yang luar biasa. Selamat. Nanti di Bali kita makan enak aja ya. Iya, Sudah waktunya tiba saya ke Bali. Bali merupakan daerah wisata yang saya senangi sejak dulu ya. Jadi teman-teman lain saya dorong semua untuk berani ya memajukan diri untuk mendiskusikan suatu topik lain dalam kesempatan yang akan datang, minggu-minggu yang akan datang. Sampaikan kepada Pak Krisno. Ya, Pak Krisno itu dia sangat banyak memberikan ya dukungan untuk kemajuan kita bersama. Jadi jangan berkecil hati kalau salah sini keliru atau masih kurang tepat. No problem, nggak ada salahnya, nggak ada masalah. Jangan khawatir. Orang yang tidak pernah berbuat salah tidak akan pernah berbuat baik karena berbuat benar, karena dia tidak tahu yang salah itu yang apa. Ingat ini. Ya. Saya senang lihat banyak teman-teman di sini. Saya lihat siapa? Ada Ibu Nila, Pak Hanafi jauh-jauh coba dari Perth mau dengarkan ya apa yang George sampaikan ya. Ya. Pak Adi juga ya saya sampaikan terima kasih banyak. Saya lihat siapa lagi yang ya Pak Agus. Wah, orang Bandung Upai ada muncul juga ya. Upai, teman kita Upai. Dari dulu namanya Upai terus, nggak goceng, nggak pernah ya. Timotius, Pak Timotius. Ya. Dan Upai, selamat sore ini. Ini orang Bandung. Selamat sore Pak. Tadi agak telat saya masuknya. Ya, baguslah dari Bandung ya. Jadi tahu dari Bandung ada teman kita. Dari Solo kita lihat teman kita Arfan, ya Arfan yang juga sangat bagus mau ikut mendukung acara ini. Marilah kita bangun bersama supaya kita masing-masing tambah maju sehingga ya kita saling belajar satu sama lain lah. Oke. Ingat, tidak ada satupun di antara kita yang tahu semuanya, tidak ada. Saya tegaskan itu. Jadi kita harus mempunyai hati yang mau selalu belajar dari orang lain ya. Ya. Arfan, Mas Arfan, apa kabar Solo ini? Tolong kasih kabar dikit dong kepada teman-teman kita. Ini dari praktis ya, dari benua Australia dan Indonesia ya. Iya. Arfan ini tulisannya bagus banget nih Pak. Iya, Arfan ini hebat ya. Dia hebat. Iya, tulisannya dia bagus orangnya sekali. sangat teliti. Dan saya percaya dia akan nanti menjadi pelatih Qigong yang sangat baik. Saya percaya benar. Itu komentar dari saya, pesan dari saya. Ya, semoga kita terus maju bersama supaya lebih sehat lagi ya. Kita belum tahu sampai kapan di COVID membuat kita nongkrong di rumah. Ya. Jagalah kesehatan, berlatih Qigong lah ya banyak, benar-benar ya. Dalam masa COVID ini harus lebih sering berlatih Qigong. Qigong itu memanaskan dan energinya lebih kuat ya melawan virus. Pak Hanafi, apa kabar di Perth nih, Pak Hanafi? Baik, sudah mulai dingin hawanya. Oh, mulai dingin ya. Ini udah mulai di selatan ya. Oh. Kalau di utara mulai panas ya. Udah mulai winter ya? Ya, mulai ini kayak November, ini kayak November di utara mungkin ya.
Iya, kayak November di utara. Autumn, sudah autumn nih, autumn. Ya, saya ingatnya begitu. Iya, sama terbalik gitu. Terbalik aja, jadi gampang dikurangi 6 bulan jadi berapa gitu. Ya, selamat menikmati udara di sana yang belum perlu pakai masker lagi ya. Saya selama ini dari tahun yang lalu pun pakai masker itu hanya kira-kira 3 bulan yang lalu, 5 hari lockdown itu karena hanya 1 orang yang kena tertular, security dari hotel, di lockdown 5 hari, setelah 5 hari itu bebas lagi. Lalu kira-kira 3 minggu yang lalu juga di lockdown 3 hari karena ada 2 orang yang tertular. Cuma 2 orang yang tertular di lockdown. Oh, kalau di Indonesia ribuan kena aja. Ribuan. Itu bedanya ya. Itu bedanya. Tiap hari ribuan. Iya. Tiap hari ribuan. Iya. Oke, Pak Krisno, saya berikan ke Anda ya. Sudah. Boleh. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Dan buat teman-teman semua yang ingin sharing, monggo loh, pintu selalu terbuka untuk kita siapkan waktunya untuk sharing session seperti ini, supaya memperkaya hidup kita inilah dengan makin banyak ilmu yang berguna bagi kesehatan. Untuk Pak George, terima kasih atas waktunya dan ilmu sharingnya. Terima kasih, Pak. Untuk Pak Frans juga bimbingannya juga selalu diperlukan supaya kita tetap di jalan yang lurus. Ini Pak ini foto dulu ya? Foto nggak? Foto-foto. Ya. Foto dulu, foto. Ya. Foto. Ya tolong, George bisa foto apa saya foto? Pak Krisno bisa. Saya foto ya. Coba saya foto ya. Tolong kawan-kawan dibuka ininya, apa namanya? Kameranya. Videonya. Sebentar ya, saya foto ya. Ya. Baik, terima kasih kawan-kawan semua atas waktu yang disiapkan buat kami. Dan sekali lagi saya tegaskan juga, saya ingin menghimbau, bukan menegaskan. Bagi kawan-kawan yang ingin sharing, monggo, silahkan. Kita menunggu kesediaan kawan-kawan untuk bisa sharing di acara kita ini. Sekian dari saya. Mungkin Pak Frans mau ada tambahan masukan? Terima kasih Pak Krisno. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih sama-sama semuanya. Terima kasih George. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Terima kasih semua. Terima kasih. Masih Pak Bali ya. George. Bali. Semuanya.